Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam buku yang berjudul Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Kita sampai pada pembahasan kriteria wanita salihah. Yang ke-11, ia tidak melepas pakaiannya di selain rumahnya, dan ia senantiasa memelihara hijabnya di luar rumah dan di depan orang-orang asing atau bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bainallahi azza wa jalla. Wanita manapun yang menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dia telah menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharraqallahu azza wa jalla anha sitrah. Wanita manapun yang menanggalkan pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah azza wa jalla merusak tirainya darinya. Kemudian di dalam surah An-Nur ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعُونَ غَيْرِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ini merupakan perintah agar para wanita memakai jilbab yang lebar, menjulur sampai ke dadanya. Maka jilbab yang dibenarkan oleh syariat adalah jilbab yang lebar, bukan jilbab gaul atau jilbab. Jilbab di dalam syariat kita menutup lekuk-lekuk tubuh yang ada. Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Ini orang-orang yang boleh para wanita untuk melepas jilbabnya. Yang pertama kepada suami mereka jelas, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, mertua,
atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, anak tiri, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, yaitu para keponakan, atau wanita-wanita Islam. Di sini menunjukkan bahwa wanita muslimah berbeda auratnya di hadapan sesama muslimah dengan non muslimah. Sesama muslimah mereka boleh menampakkan aurat, bukan aurat yang mughalladah, dan tidak diperbolehkan menampakkannya di hadapan wanita non muslimah. Tidak boleh menampakkan rambut kepala kepada wanita non muslimah, karena wanita-wanita muslimah mereka adalah orang-orang yang amanah. Adapun non muslimah kita tidak aman dari mereka, karena kebiasaan orang-orang non muslim itu tidak amanah. Atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Artinya laki-laki yang sudah tua renta, yang sudah tidak memiliki nafsu kepada perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, anak-anak balita. Selain itu, maka wajib para wanita muslimah untuk memakai jilbab. Kemudian dari Abu Azinnah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisaikumul wadudul walud, al-muwatiyatul muwasiyah idza taqainallah, wa syarru nisaikumul mutabarrijatul mutakhayyilatu wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlal ghurabil a'sam. Sebaik-baik istri kalian adalah yang pengasih dan subur atau banyak anak. Karena di antara tujuan terbesar dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, untuk membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga kelak di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan jumlah umatnya di hari kiamat. Maka semakin kita banyak memiliki anak, semakin banyak kita memiliki anak keturunan, maka kita semakin dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang lainnya adalah giat dan cekatan. Wanita yang rajin dan cekatan, tanggap dengan permasalahan rumah tangga, maka dia adalah sebaik-baik wanita. Tidak cuek dengan keadaan rumahnya. Rumahnya senantiasa bersih dan rapi. Ranjangnya senantiasa bersih dan rapi. Ketika suaminya masuk ke dalam kamar, tidak mendapatkan aroma yang tidak menyenangkan. Inilah sebaik-baik wanita jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya mereka menjadi wanita terbaik jika banyak anak, giat dan cekatan, jika didasari dengan takwa. Artinya jika sifat-sifat ini ada pada seorang wanita namun tidak bertakwa, maka dia bukan wanita terbaik. Dan seburuk-buruk istri kalian ialah yang gemar bersolek dan cari akal untuk menipu suami. Mereka adalah wanita-wanita munafik yang tidak akan masuk surga kecuali seperti burung gagak yang kedua kaki dan paruhnya berwarna merah. Maksud dari kalimat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
bahwa wanita-wanita seperti ini, wanita yang memiliki karakter terakhir ini akan sulit untuk masuk surga seperti burung gagak yang kedua kaki dan paruhnya berwarna merah. Ini jarang sekali jenis gagak yang seperti ini. Rata-rata jenis gagak warna seluruhnya adalah hitam. Maka jika ada gagak yang warna paruhnya berwarna merah, maka ini sangat jarang. Maka para wanita yang suka menipu suaminya, pandai menipu suaminya, maka sulit untuk masuk surga seperti jumlah gagak yang berwarna merah paruhnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian dari Fadalah bin Ubaid, hadis marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tus'alu anhum, rajulun faraqal jama'ah wa 'asa imamahu wa mata 'asiya, wa amatun aw 'abdun abaqa famat, wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha qad kafaha mu'natad dunya fatabarrajat ba'dahu." Ada 3 golongan yang mereka tidak ditanya pada hari kiamat. Orang yang memisahkan diri dari jamaah, mendurhakai pemimpinnya dan mati dalam keadaan durhaka. Hamba sahaya wanita atau hamba sahaya pria yang melarikan diri dari tuannya kemudian mati. Kemudian yang terakhir, ini yang menjadi pembahasan kita, dan wanita yang ditinggal pergi suaminya dalam keadaan kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya, dicukupi oleh suaminya, lalu dia bersolek selepas kepergiannya, menampakkan kecantikannya, berdandan justru ketika suaminya sedang tidak berada di dalam rumah. Maka hendaklah kita memilih calon istri yang berhijab. Jangan mencari wanita-wanita yang tidak berhijab meskipun mereka mengagumkan kita, meskipun kita menyukainya, meskipun kita menyenangi wajahnya, menyenangi bentuk tubuhnya, namun jika tidak berhijab, maka mereka adalah wanita-wanita yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ke-12, ciri wanita solehah, ia membantu suaminya untuk mentaati Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihil ma'." Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam untuk mengerjakan sholat, lalu membangunkan istrinya sehingga dia sholat. Jika istrinya menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati pula wanita yang bangun malam untuk mengerjakan sholat, lalu membangunkan suaminya sehingga sholat. Jika menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Bagaimana kita bisa mengetahui kriteria wanita seperti ini padahal kita belum menikah?
maka kita bisa menggali informasi dari wanita tersebut, apakah dia peduli dengan orang-orang di sekitarnya, apakah ia peduli dengan keluarganya, apakah dia peduli dengan sahabat-sahabatnya. Kalau ia memiliki pedulian untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kawan-kawannya yang belum berhijab untuk berhijab, mengajak kawan-kawannya yang belum ta'lim untuk ta'lim, menasihati ayahnya, menasihati ibunya. Jika dia gemar memberikan nasihat, maka insya Allah kelak ketika ia membina rumah tangga, dia pun akan berperilaku seperti itu kepada suaminya. Namun jika seorang wanita cuek, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, maka dia pun ketika membina rumah tangga, dia akan menjadi wanita yang cuek dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ke-13 di antara sifatnya ialah suka bersedekah untuk kebajikan. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Zainab Ats-Tsaqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud. Ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersedekahlah wahai para wanita, walaupun dari perhiasan kalian." Aku pun kembali kepada Abdullah bin Mas'ud, yaitu suaminya. Lalu aku katakan kepadanya, "Engkau adalah pria yang mempunyai sedikit harta, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Datanglah kepada beliau dan tanyakan, jika dengan bersedekah kepadamu aku mendapatkan pahala, maka aku akan memberikannya kepadamu. Jika tidak, maka aku akan memberikannya kepada selainmu." Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada istrinya, "Justru pergilah sendiri engkau kepada beliau." Aku pun berangkat. Ternyata ada seorang wanita Ansor di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajatnya sebagaimana hajatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberi kewibawaan. Ketika Bilal keluar menemui kami, kami berkata kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kabarkan kepada beliau bahwa dua orang wanita menunggu di depan pintu untuk bertanya kepadamu. Apakah sedekah keduanya berpahala bila diberikan kepada suaminya dan anak-anak yatim dalam pengasuhannya? Jangan beritahukan siapa kami." Bilal kemudian masuk untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menanyakan kepada beliau. Maka beliau bertanya kepadanya, "Siapa mereka berdua?" Ia menjawab, "Seorang wanita Ansor dan Zainab." Beliau bertanya, "Zainab yang mana?" Ia menjawab, "Istri Abdullah bin Mas'ud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka berdua mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah." Dari hadis ini kita bisa banyak mengambil beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, semangatnya para sahabat untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada perintah, mereka langsung berusaha untuk bersegera melaksanakan perintah tersebut. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan kepada para wanita untuk bersedekah, meskipun dari harta perhiasan mereka, perhiasan yang mereka pakai. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita korbankan itu lebih utama daripada yang tersisa pada diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq."
Apa yang ada di sisi kalian akan sirna, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal dan abadi. Kemudian di sini istri Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa suaminya membutuhkan, suaminya orang fakir. Maka ia meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh istrinya bersedekah kepada suaminya? Karena masih satu keluarga. Namun Abdullah bin Mas'ud justru menyuruh suaminya untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu istrinya pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata ia mendapati seorang wanita Ansor yang memiliki hajat yang sama seperti dirinya. Hendak bertanya kepada Rasulullah, apakah dia boleh mensedekahkan hartanya untuk suaminya. Ini menunjukkan di antara wanita sahabiyat, mereka lebih berharta, lebih kaya daripada suami mereka. Di antara wanita-wanita di zaman Rasulullah, mereka memiliki kelebihan. Seperti Ummu Sulaim memiliki kelebihan iman, takwa, kesabaran, kecerdasan daripada suaminya. Asma bintu Abi Bakrin lebih berilmu dari suaminya. Jadi banyak wanita di zaman sahabiyat lebih utama dari suaminya. Namun dengan berbagai keutamaan yang mereka miliki, tidak membuat mereka membangkang kepada suami-suami mereka. Justru mereka semakin mengetahui hak-hak suami mereka. Dengan ilmu yang mereka miliki, dengan keutamaan yang mereka miliki, mereka semakin menghargai suami-suami mereka. Ummu Sulaim radhiyallahu anha memiliki suami Abu Talhah yang menikah dengannya baru masuk Islam. Membimbing suaminya untuk menjadi lelaki yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari tingkatan keimanan yang paling dasar. Dengan kesabaran dan kecerdasannya, sehingga Abu Talhah memiliki kecintaan untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang disukai oleh Ummu Sulaim. Ini pelajaran sangat berharga bagi para ummahat di zaman kita sekarang ini. Terkadang sebagian mereka memiliki sedikit kelebihan dari suaminya, namun sedikit kelebihan tersebut justru membuatnya untuk tidak mensyukuri suaminya, justru semakin membangkang kepada suaminya. Padahal kelebihan mereka sangat sedikit dibanding kelebihan para wanita sahabiyat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala keduanya memerintahkan kepada Bilal tentang kasus mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, tidak hanya boleh seseorang memberikan sedekah kepada karib kerabat mereka, bahkan orang yang mengeluarkan sedekah untuk karib kerabat mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala menjalin tali silaturahim.
Kalau kita bersedekah, mengeluarkan sedekah untuk orang yang jauh, kita mendapatkan hanya pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekahkan kepada karib kerabat kita, maka kita mendapatkan pahala sedekah dan mendapatkan pahala menjalin tali silaturahim. Yang mana kita ketahui bahwa silaturahim di dalam syariat kita adalah menjalin rahim, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Bukan silaturahim dalam bahasa Indonesia. Memang tidak terlarang melakukan silaturahmi kepada siapapun, namun yang ditekankan, yang diwajibkan untuk kita berbuat baik kepada karib kerabat yang keutamaannya, fadilahnya adalah dipanjangkan usia dan dilapangkan rizki, adalah kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan mereka adalah karib kerabat kita yang ada hubungan darah dengan kita sampai kakek keempat. Mereka itulah yang dianjurkan agar kita menjalin hubungan baik dengan mereka. Maka apabila kita bersedekah kepada salah satu di antara mereka, maka kita mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala menjalin silaturahim dengan karib kerabat kita. Demikian juga seperti sifat-sifat yang sebelumnya, ketika kita hendak mencari wanita dengan tipe seperti ini, maka kita mencari info dari orang-orang yang dekat dengan dengan wanita tersebut. Apakah wanita tersebut gemar bersedekah atau justru gemar berfoya-foya? Apabila kita mendengar bahwa wanita tersebut gemar bersedekah, maka insya Allah setelah membina rumah tangga, ia pun akan gemar bersedekah. Selesai kita dari kriteria wanita solihah, kita menginjak bab ke-6 tentang memandang wanita yang dipinang atau nadhar. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang memandang wanita yang dipinang. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang datang kepada beliau untuk memberitahukan bahwa dirinya ingin menikahi seorang wanita Ansor. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau telah melihatnya? Ia menjawab, belum. Beliau bersabda, pergilah dan lihatlah dia, sebab di mata orang-orang Ansor ada sesuatu. Al-Imam An-Nawawi berkata, menurut madhab jumhur, mayoritas para ulama, tidak disyaratkan kerelaannya mengenai kebolehan melihat. Bahkan dia boleh melakukan hal itu tanpa sepengetahuannya dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi mengenai nadhar, tidak perlu wanita ini mengetahui kalau kita sedang nadhar. Namun di zaman sekarang bisa jadi ini akan menimbulkan fitnah. Maka kita bisa kerjasama dengan walinya, dengan orang tuanya atau saudara laki-lakinya. Kita bersepakat, jadi tidak diam-diam mengintip. Nanti bisa berabe. Ketahuan orang
dikira maling. Ya. Apalagi kalau ustadz ngintip, bisa semakin berabe. Yang sebenarnya boleh, ya, tanpa keridhaan si wanita tersebut. Melihat tanpa sepengetahuan wanita tersebut, kita akan melihat natural, apa adanya, karena dia tidak tahu kalau sedang dilihat. Berbeda kalau mengkhabarkan terlebih dahulu, besok mau ada ikhwan yang nadhor, maka dia akan pergi ke salon. Matanya dibuat, alisnya dibuat, hidungnya dibuat, giginya dibuat, semuanya buatan. Yang asli nggak ada. Maka agar tidak terjadi fitnah, maka kita bisa menghubungi walinya bahwa kita akan nadhor. Pernah kejadian seorang ikhwan benar-benar melihat natural, tidak hanya wajahnya tapi akhlaknya. Jadi dia memiliki teman ikhwan laki-laki, punya adik perempuan. Aku mau nadhor adikmu, tapi adikmu jangan kamu kasih tahu. Karena pengen benar-benar melihat aslinya. Dan kakaknya ini amanah. Dan tujuan kita nadhor dengan tidak memberitahu, ini juga untuk menjaga perasaan wanita. Artinya jika kita tidak berminat, kemudian kita meninggalkannya, dia tidak tahu. Berbeda dengan kita melihat, kemudian kita tidak berminat, maka ini akan menyakiti hatinya. Kembali ke cerita tadi, ya. Akhirnya dia bawa kawannya ini ke rumahnya, kemudian disuruh untuk sembunyi. Sudah sembunyi di balik bufet, ya. Dia sembunyi di situ. Kemudian dia panggil adiknya. Ini kakak mau ada datang tamu, suguhkan. Maka dia pun bawa nampan. Di nampan itu ada kue-kuenya. Nampannya bentuknya bundar. Kemudian dia masuk ke ruang tamu, tidak tahu kalau ada sepasang mata yang sedang mengintai. Dia biasa bercanda dengan kakaknya. Nampan bundar itu dibikin setir mobil, puter-puter di ruang tamu. Bahkan sampai di depan ikhwan tersebut melihat, tapi dia belum sadar juga. Sampai selesai. Dia taruh nampannya di meja, kemudian masuk lagi. Justru ikhwan ini tertarik dengan tingkah akhwat yang seperti ini. Artinya akhwat ini periang, jadi enggak susah. Bukan tipe wanita yang suka bersedih. Jadi ini contoh, ya, kalau kita mau nadhor tanpa sepengetahuan akhwat. Jadi jumhur ulama membolehkan tanpa keridhaan si wanita. Kemudian dalil yang kedua, Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Ia mengatakan, perawi hadis ini, aku melamar seorang gadis,
lalu aku bersembunyi untuknya sehingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku menikahinya. Artinya sahabat ini sembunyi-sembunyi untuk melihat gadis yang akan dia nikahi tanpa sepengetahuan gadis tersebut. Dia ingin melihat sesuatu yang membuatnya menarik untuk menikahi wanita tersebut. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengomentari hadis ini. Apa yang dilakukan Jabir radhiyallahu an, perawi hadis ini, tidak boleh dianggap sebagai pencurian atas kehormatan. Hanya saja tatkala dia bertekad untuk menikah, maka dia berkeinginan untuk mengetahui postur tubuhnya, cara berjalannya, sosoknya, dan kepada siapa dia bertetangga. Ketika dia melihat sesuatu yang dikaguminya, maka ia menikah dengannya. Jadi bukan untuk main-main, lihat sana, lihat sini, intip sana, intip sini. Ini tentunya tidak bisa dibenarkan. Jadi orang sudah memiliki tekad kuat pada fulanah, pada akhwat tertentu, kemudian dia berusaha untuk melihat lebih jelas lagi, maka yang seperti ini tidak mengapa. Kemudian hadis yang ketiga, At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, bahwa dia meminang seorang wanita. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Ungdur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah ia, sebab itu lebih pantas untuk melanggengkan di antara kalian berdua. Jadi hikmah dari nazar adalah akan melanggengkan hubungan rumah tangga kita. Kemudian At-Tirmidzi berkata, sebagian ahli ilmu berpendapat dengan hadis ini, menurut mereka tidak mengapa melihat wanita yang dipinang selagi tidak melihat apa yang diharamkan darinya. Al-Imam Tirmidzi juga mengatakan, makna sabda Nabi SAW lebih patut untuk melanggengkan di antara kalian berdua ialah lebih patut untuk melanggengkan cinta kasih di antara kalian berdua. Penulis kitab At-Taj berkata, dalam nas-nas teks-teks ini diperintahkan untuk melihat wanita yang dipinang. Dan yang diperintahkan ialah melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, walaupun lebih dari sekali. Sebab kecantikan wajah dan tangan menunjukkan kecantikan anggota tubuh lainnya. Barang siapa yang tidak mungkin melihatnya sendiri, hendaklah ia mengutus orang untuk melihatnya dan menyebutkan sifatnya kepadanya. Karena Nabi SAW mengutus Ummu Sulaim supaya melihat untuknya wanita yang akan dinikahinya. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Kenapa kita mencukupkan hanya melihat wajah dan telapak tangan? Karena wajah adalah bagian tubuh yang paling sering kita lihat. Jadi hubungan kita dengan pasangan kita yang paling banyak adalah melihat wajah. Maka apakah kita suka dengan wajahnya atau tidak? Kita minat dengan wajahnya atau tidak? Kemudian telapak tangan, baik punggung maupun bagian dalam, ini mewakili bagian dalam tubuh. Artinya jika warna tangannya coklat, insya Allah tubuhnya juga coklat. Tidak ada warna kulitnya, warna tangannya putih, kemudian dalamnya coklat, tidak akan terjadi. Jadi warna kulit itu sudah diwakili dengan telapak tangan. Begitu juga bentuknya. Jika tangannya lentik, ya, maka insya Allah badannya langsing. Begitu juga kalau bulat, maka dalamnya juga bulat. Kalau besar, maka posturnya besar. Kalau kecil, posturnya juga kecil. Jadi mudah. Jadi tidak perlu melihat sampai ke dalam. Jadi cukup wajah dan telapak tangan. Wajah ini adalah bagian yang nanti akan paling sering kita lihat. Kemudian telapak tangan sudah mewakili bagian tubuh. Jari-jari tangan dengan jari-jari kaki ini serasi. Ya. Orang yang jari tangannya panjang, maka jari-jari kakinya juga panjang. Yang bulat juga bulat, yang besar juga besar, yang kecil juga kecil. Jadi dicukupkan dengan melihat wajah dan telapak tangan. Dan nazar ini akan menjadikan hubungan kita dengan pasangan kita akan langgeng. Maka dari syariat nazar ini terbantahkanlah orang yang melegalkan pacaran meskipun diembel-embeli islami, pacaran yang islami. Jadi tidak ada pacaran yang islami. Pacaran adalah budaya barat, ya.
Tidak pernah di dalam Islam ya sebelum nikah ada PDKT terlebih dahulu untuk saling mengenal lebih dekat, tidak ada. Jadi hanya kita diperbolehkan untuk nazar dan ta'aruf, yaitu saling mengenal baik secara langsung maupun memakai perantara, dan tidak berlangsung lama. Artinya orang pengen nikah, sudah memiliki niat untuk nikah, kemudian dia cari info, kemudian ditunjukkan kepada fulanah, atau bahkan dia sudah mengenal fulanah, maka benar-benar dia sudah siap, bukan main-main. Keadaan orang-orang yang berpacaran, mereka adalah orang-orang yang tidak siap untuk nikah. Silahkan dicek orang-orang yang berpacaran, suruh nikah pasti tidak siap. Jadi ta'aruf adalah yang benar-benar siap nikah. Maka dia memberikan biodata dirinya dan meminta biodata orang yang dia ingin menikah dengannya. Jadi tukar biodata. Kemudian apa yang kurang, dia bisa mencarinya melalui perantara, mak comblang di antaranya. Atau kalau dia ingin lebih objektif, justru kepada orang yang tidak tahu kalau dia ingin menikahinya. Sebab kebanyakan mak comblang itu subjektif ya. Tujuannya bagaimana yang dia comblangi itu jadi. Seringnya mak comblang itu menutup-nutupi kekurangan. Yang ditampakkan adalah kelebihan-kelebihannya. Adapun kalau ada kekurangan, kalaupun disebutkan itu dalam bahasanya untuk dimaklumi. Dia katakan, oh gampang, nanti insya Allah bisa berubah dengan berjalannya waktu. Padahal kekurangan itu sebenarnya yang fatal. Tapi kalau dia sebutkan, kalau dia jadikan titik berat, maka tidak akan jadi. Maka bisa kita mengutus saudara perempuan kita misalnya, ibu kita misalnya, kita minta untuk mendekati akhwat yang hendak kita nikahi, tanpa kita memberitahu, tanpa ibu kita memberitahu kepada orang-orang di sekitarnya bahwa kita mau. Maka dengan cara seperti itu insya Allah akan objektif. Terlebih kalau yang kita suruh itu ibu kita, ya, itu paling objektif, karena tidak akan membiarkan anaknya mendapatkan jodoh yang keliru. Kemudian jika sudah cocok, kita melamarnya, dan tentunya pihak perempuan pun tidak tergesa-gesa untuk menerima atau menolak. Maka langkah yang sama, keluarga wanita pun mengirim mata-mata untuk mengenal lebih dekat calon suami. Maka jika sudah saling mengetahui berbagai kelebihan dan kekurangan, maka selanjutnya adalah istikharah. Istikharah adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat seperti
mengajarkan kepada mereka surat Al-Quran, karena pentingnya istikharah ini. Sebagian orang menganggap bahwa istikharah adalah ibadah yang hanya dilakukan jika orang kebingungan. Padahal tidak seperti itu. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jika salah seorang di antara kalian memiliki tekad kuat, keinginan kuat tentang suatu perkara. Jadi justru ketika kita sudah sangat naksir, sudah cinta mati sama seorang akhwat, kita sudah tahu berbagai kelebihannya, kecantikannya, kemolekannya, kerajinannya, kesolehannya, dan bla 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 yang lain, maka justru tatkala itu kita harus istikharah, karena ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jadi usaha kita untuk mencari data, menggali informasi, maka jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar kita, usaha kita, jangan lupa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab ini setelah nazar, di sini disebutkan bab istikharah untuk nikah dan hal lainnya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.